Amin. Boleh berdoa ya. Oke. Kita masuk sebelum doa adalah satu penggenapan mengenai doa otoritas ya. Ini diambil dari buku Ministry Doa Gereja. Sekalian sudah punya bukunya? Belum ya? This is one of the best seller ya concerning prayer. Oke, jadi saya membaca buku ini sudah lama ya dari zaman mahasiswa. Terus saya waktu di FDT. Ini bukan buku yang pertama kali saya baca, tapi sudah sering. Tapi setiap kali membaca ya selalu menemukan satu terang kesegaran buat saya sendiri. Karena ini berhubungan dengan satu beban yang besar, dari buku ini yang nulis adalah Watchman Nee, ya, Ministry Doa Gereja. Kalau Anda tahu pendahuluan bukunya, Saudara Watchman Nee bilang demikian, gereja yang tidak bisa berdoa adalah gereja yang tidak berguna di hadapan Allah. Ya, keras ya, tapi that's the fact. Ya kan? Gereja yang tahu bagaimana berdoa, gereja itu berguna di hadapan Allah. Oke, nah sekarang kita ke poin yang ke yaitu mengenai otoritas ya. Saya akan tunjukkan beberapa artikel yang Anda perlu lihat ya. Sangat baik. Saya rasa kalau ada kesempatan kalian baca karena ini membantu kita ada insight ya. Oke, kita mungkin tahu dasarnya apa ya. Dasarnya adalah Matius pasal 18 ayat 18 sampai 19. Apa isinya? Kalian tahu isinya apa? Anda harus lihat, itu harus ada familiar buat Anda ya, yaitu ketika Tuhan meminta apa? Orang berdoa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, oke, dua tiga orang daripadamu sepakat ya meminta apapun juga. Lalu bicara apa soal? Ini sebenarnya ada satu kasus di sini. Ada cerita apa? Saudaramu sedang berdosa, ya kan? Kamu tegur, 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 panggil satu orang, empat mata, satu saksi, terus gereja. Akhirnya tetap dia nggak mau bertobat. Oke? Maka di waktu itu Tuhan apa katakan? Anggaplah dia sebagai orang orang berdosa, sama seperti apa pemungut cukai, enggak? Tapi apakah berhenti? Anda tahu latar belakangnya ayat itu ya. Yaitu apa? Tidak berhenti, betul enggak? Karena kita mikir, ah ini ada saudara berdosa, itu dikeluarkan dari gereja, selesai. Oke? Betul enggak? Ada situasi di mana gereja harus memutus orang itu dari persekutuan. Ya kan? Mungkin dia, contoh ya, jelas-jelas dia berbuat dosa yang tidak tepat, contoh masalah pernikahan, ya kan, ditegur, kamu mesti selesaikan masalah ini, contoh. Ya kan? Paulus kan negur juga kan orang Korintus yang tidak tepat toh. Lalu dia nggak bertobat. Maka terpaksa harus diumumkan, saudara kamu nggak boleh ambil penyah roti, kamu harus keluar dari persekutuan gereja. Jadi jangan salah loh ya, gereja itu ada tegasnya. Ada kalanya kita ngomong stop, nggak boleh ambil roti cawan. Karena kita tahu ada satu dosa yang dia tidak mau bereskan. Iya kan? Nah, kasusnya bagaimana? Tuhan katakan anggaplah dia ada seperti apa? Eh, Gentiles, apa itu orang kafir atau orang tidak percaya dan pemungut cukai. Tapi apakah berhenti? Enggak. Nah, disinilah masuk ke ayat berikutnya. Ya kan? Tuhan katakan apa? Kamu harus apa? Whatever you bind, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di, bahasa Inggrisnya bagus ya. Whatever you bind on the earth shall have been bound apa? In heaven. Anda buka Alkitabmu ya. Saya sambil Alkitabmu ya.
Ini mati-mati. Oke, ini saya sharing sesuatu yang saya juga belajar ya. Kita harus belajar di hadapan Tuhan ya. Eh, bahasanya itu adalah, oke, apa itu mengikat dan melepaskan? Mengikat itu condemn atau menghakimi ya. Melepaskan itu apa? Mengampuni. Betul nggak? Nah, lalu dikatakan apa? Ayat 19. I say to you that if two of you in harmony, jika dua dari antara kamu apa? Sepakat di dalam di bumi ini meminta apapun juga. Harmoni ya. In harmony itu seperti musik ya. Jadi main gitar, main keyboard itu masing-masing main, tapi semua satu apa? Satu nada, tidak sumbang. Oke, gitar tuh kalau sumbang kayak enak, jreng, kunci C jadi apa? Fales. Nah, itu tidak harmonis namanya. Harmonis tuh masing-masing punya suara berbeda kan? Enam senar, tapi begitu dijreng keluar kuncinya C, sama-sama menghasilkan satu suara apa? Kunci C bulat. Itu namanya harmonis. Oke, nah, Anda harus terapkan nanti di dalam perluasanmu, ya kan? Di dalam pelayananmu. Doa ini penting, ya. Kenapa Tuhan bilang apa? Kalau dua tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku hadir. Ini dasarnya ya. Jadi Anda perlu tahu ada situasi apa. Ini sebenarnya apa? Ayat ini berhubungan dengan apa? Jangan gini ya, saya mau ngikat, melepaskan suami istri, sepakat, ya kan? Sepakat apa? Mau ngikat di showroom itu ada satu mobil harus jadi milik kita. Ah, nggak begitu ya, salah ya. Jangan salah. Loh, denominasi ada menerapkan itu loh, jangan salah loh. Mereka mengajar mengikat melepaskannya salah. Diaplikasikan pada urusan-urusan yang berhubungan sama diri sendiri, nggak bisa. Oke, ini diterapkan sangat berhubungan dengan pekerjaan Tuhan di atas manusia. Oke, khususnya kasusnya apa? Bersaudaramu yang berdosa. Anda bisa terapkan juga untuk Injil berarti. Oke, jelas ya. Jadi jangan Anda terapkan untuk urusanmu pribadi di sisi ini. Oke. Lalu Markus 11, 23, 24. Kita buka ayatnya dulu ya. Markus 11, 23 sampai 24. Anda baca sangat bagus. Sayang sekali kalau dilewatkan ayat apa eh, bukunya ya. Oke, baca. Truly, truly, I say to you, whoever says to the mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that what he says happen, he will have it. Lalu apa? For this reason I say to you, all things that you pray and ask, believe that you have received them and you will have them. Nah, ini ada cerita apa? Apa? Tuhan mengutuk pohon ara yang nggak berbuah, tidak berbuah lagi selamanya. Apa terjadi? Besok lihat, kok yang Tuhan kutuk kering? Nah, di sana Tuhan katakan apa? Kamu harus mengatakan dengan iman, percaya, ya kan? Bahwa apa yang kamu minta sudah diberikan, maka kamu akan menerima. Kamu sudah menerimanya, maka kamu akan. Nah, di sebelumnya, ayat sebelumnya bicara apa? Kamu harus bicara kepada gunung kan? Terlempar ke laut, maka akan terlempar ke, oke. Di sana dikatakan Tuhan tidak mengajarkan, kamu harus minta pada Allah supaya Allah melemparkan gunung itu ke atas ke dalam laut. Tidak ada pihak ketiga di situ. Jelas ya? Kamu sendiri yang ngomong gunung, pindah ke laut. Benar nggak? Jadi Anda harus berkata pada siapa? Beda ya, kadang kita doa Tuhan. Oke, yang ini beda. Yang ini adalah gunung pindah ke laut. Gunung pindah nggak? Pindah. Ini dikatakan doa otoritas. Beda ya, Anda langsung counter masalahnya. Anda langsung counter gunungnya. Anda tidak perlu ngadap Allah. Karena di waktu itu Anda adalah mewakili Allah. Oke, jelas ya? Oke, ini poin berikutnya. Nah, sekarang saya mulai dari sini dulu ya. Lalu Anda lihat Efesus pasal 1, pasal 2, pasal 6 itu sebenarnya bicara apa? Bicara apa kedudukan Tuhan kita hari ini? Dia di mana hari ini? Di mana? Oke. Tuhan ada di mana? Dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan duduk di
sebelah kanan Allah di surga. Nah, apakah berhenti? Enggak kan? Dia ini kata kuncinya, melampaui, far above all, ruler and authority and power and lordship. Jadi dia di atas segala hal, termasuk musuhnya, iblis, penguasa kerajaan angkasa kan? Betul nggak? Oke, Anda harus tahu Tuhan kita ada di mana hari ini. Dia di surga dan semua hal telah diletakkan di bawah kaki kaki Tuhan. Itu kenapa tadi kita nyanyi apa? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan yang di mana? Oke, saya ambil contoh eh, Prabowo. Oke, Prabowo hari ini sudah dilantik resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, 2 bulan lalu dia belum, dia masih calon presiden. Kuasa masih di tangannya Jokowi. Oke, maka Jokowi punya hak mengutus namanya duta besar. Duta besar ke negara-negara lain kan? Betul nggak? Dia tapi utusannya Jokowi. Betul nggak? Jokowi mewakili negara Indonesia. Maka dia bisa mengatakan atas nama Jokowi saya datang. Oke, atas nama Jokowi saya minta apa? Contoh. Maka dia punya apa? Punya kuasa atas nama Jokowi. Sekarang udah nggak bisa dipakai. Harus nama siapa? Atas nama Prabowo. Karena presiden sekarang siapa? Prabowo. Paham ya? Jadi Tuhan yang punya kuasa, kita nggak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Tuhan. Oke, tetapi menariknya adalah di pasal 2 bicara apa? Nah, ini dia. Tidak hanya Kristus, tapi kita apa? And raise us. Siapa us? Kita. Together with him. Apa lagi? Seated us together with him. Jadi waktu Yesus bangkit, terangkat, tidak hanya Yesus, tapi kita di dalam Kristus juga ikut bangkit dan terangkat. Jadi pertanyaannya sekarang, Jerry di mana posisinya sekarang? Kamu ada di mana sekarang menurut firman ini? Di mana? Surga dong. Kok ragu jawabnya? Karena Alkitab jelas mengatakan, ini harus Anda harus penting. Sekarang kita sudah didudukkan bersama dengan siapa? Kristus di surga. Kenapa? Anda di dalam Kristus. Enggak. You are in Christ. Dimanapun Kristus berada, di situ kamu ada. Benar enggak? Kalau Kristus ke neraka, ya kamu di neraka. Kristus di surga, kamu ya di surga. Apapun yang Kristus capai, itu menjadi pencapaianmu. Itulah gereja. Jadi Anda perlu lihat dulu ya. Jadi setelah saya mempelajari bahannya, sebenarnya poin penting ya, saudari, matamu harus terbuka. Anda harus melihat posisimu di mana. Anda siapa? Tuhan siapa? Anda siapa? Anda masuk gereja. Gereja di mana posisinya? Di mana, Jackson? Gereja ada di mana? Di surga. Oke, di alam rohani, jangan salah. Ini kita memang di bumi secara fisik. Tapi di alam rohani, iblis takut pada gereja sebenarnya. Tapi gereja macam apa kondisinya? Secara fakta gereja sudah di surga. Dalam pengalaman bagaimana? Oke, ini akan ada perbedaan. Oke. Nah, pengalaman rohani tergantung pada satu kata. Apa? Apa kata kunci yang menghubungkan? Hah? Anda pernah dengar linking faith ya? Iman yang menghubungkan. Iman yang menghubungkan Anda dengan Kristus. Benar enggak? Iman yang menghubungkan bumi dengan surga. Tubuh dan kepala. Semua apa? Iman, iman, dan iman. Oke? Enggak ada yang lain. Oke? Nah, maka muncullah pasal 6. Apa pasal 6? Bicara apa? Our wrestling. Peperangan kita apa? Bukanlah melawan darah dan nah, gereja ditugaskan untuk berperang. Bukan perang ya, lebih tepatnya wrestling. Apa tuh wrestling? Coba Jackson sama Jerry coba bergulat. Nah, coba kalau bergulat kira-kira jarak berapa meter? Iya. Beda ya. Kalau karate masih ada jarak ya kan. Gulat tuh nggak ada jarak.
Di sini sudah pegang-pegangan. Jadi musuh tuh sekelilingmu, nggak jauh. Di sini nih, pikiranmu juga ada. Dalam tubuh daging kita juga ada. Oke, Anda pernah nggak merasakan, contoh ya, dalam sidang tiba-tiba ngantuk. Sekarang juga begitu kan? Tiba-tiba pikiran melayang-layang. Itu dari mana coba? Kita nginjil ya, nginjil. Contoh ya, susah sekali kenapa? Orang bisa-bisa nggak konsen. Itu kenapa ya kita terapkan contoh aplikasinya. Kenapa kalau waktu sidang Injil khususnya kita ada khusus yang berdoa. Di belakang layar ada yang berdoa. Karena perang. Ya kan musuh akan bekerja di atas manusia, di atas lingkungan. Oke, saya ingin berita ini aplikasi buat Anda ya, aplikasi buat Anda. Khususnya Anda terapkan nantinya buat pelayanan Injilmu di akhir semester. Oke, nanti memang ada doa masalah konsekrasi. Tapi Anda harus tahu ini diterapkan untuk pekerjaan Tuhan. Prayer of authority bukan untuk dirimu, tapi adalah pekerjaan Tuhan di atas manusia dan di atas segala benda dan perkara. Ya manusia termasuk dirimu berarti ya. Bagaimana Tuhan di atas dirimu, bukan untuk urusan pribadimu. Oke? Oke ya, saya pikir ayat ini cukup jelas. Nah, sekarang kita lanjut beberapa kutipan saya rasa Anda harus lihat cukup baik ya mengenai doa otoritas. Oke? Oke. Anda perhatikan ya. Pak Watchman ini mengatakan ada berbagai macam doa di dalam Alkitab. Oke? Ada doa untuk apa? Memuji Tuhan, doa puji-pujian ya kan? Doa ucapan syukur, doa syafaat, doa memohon-mohon. Ada macam-macam ya. Tetapi ada sedikit dari kita mengenal doa otoritas, terlalu sedikit. Jadi tidak banyak kita orang Kristen mengenal ini. Karena itu doa yang tingkat paling tinggi, doa otoritas. Oke, yang diaplikasikan di tadi Matius 18 dan Markus pasal 11. Oke, doa itu menunjukkan sebuah clue mengenai doa otoritas. Oke, nah Anda harus terapkan dalam pelayananmu nanti. Oke, bagaimana kita nginjil sampai orang bisa dibaptis? Bagaimana kita ngerawat kaum salah sampai dia berdiri bangun bagi Tuhan? Itu perlu peperangan. Enggak tiba-tiba jadi itu enggak. Di belakangnya ada doa. Itu kenapa ya di denominasi ya, mohon maaf ya kita bicara ya. Mereka mungkin kurang jelas visi ya. Tapi di aspek ini, beberapa aspek mereka sangat kuat. Itu apa? Doa. Jangan salah loh, banyak dari orang denominasi baca bukunya Watchman soalnya. Jadi banyak orang denominasi itu baca bukunya Watchman, salah satunya buku ini. Ini buku salah satu buku bestseller. Oke, di kekristenan banyak yang baca, Anda boleh cek. Dan mereka terapkan dan itu terjadi. Kita ini paling lemah sidang doa. Benar nggak? Itu kenapa di dalam gereja ada namanya sidang doa gereja. Benar nggak? Kunci kemajuan gereja tergantung pada sidang doa gereja. Oke ya, saya menerapkan di satu lokal. Saya bicara lebih praktis buat Anda ya, supaya Anda tahu. Anda kalau bisa baca. Oke, saya sampai satu taraf ya. Ya, ini Yingying ini di Palembang. Oke, saya tuh bereksperimen dengan kaum saleh di sana. Eksperimen saya adalah demikian. Doa harus diperbaiki kualitasnya, jumlah yang berdoa harus bertambah, maka otomatis pembaca roti akan bertambah orangnya. Dan saya riset beneran. Ternyata betul. Ketika minggu itu yang doa berkurang, SPR juga turun. Kenapa? Banyak kaum saleh mulai tertawan kembali dalam kelemahan. Ya kan? Begitu doa gereja kuat, yang pergi jenguk jadi banyak. Ya kan? Lalu ketika dia gereja berdoa, yang dipulihkan juga banyak. Oke, jadi pengaruh sekali, saudara. Dan saya sudah buktikan, saya hitung tiap minggu. Oh, betul, saudara. Saya simpulkan, ya kan, bahwa sidang doa gereja. Kalau kita di FVT ada nama doa ini kan, doa kemis jangan anggap Anda main-main. Doa tim jangan Anda anggap main-main. Semua doa ini doa-doa yang sangat penting. Oke, sangat berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Nah, Anda mencicipi sedikit banyak pekerjaan Tuhan melalui doa. Ya kan? Apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Oke ya. Nah, moga kita mau jadi sedikit orang, oke? A few that knows about the prayer of authority.
Ya, kita belajar ya, nanti akan temukan ya. Nah, kata kunci penting lainnya apa? Command me. Bahasa ya, perintahkan aku. Oke, Anda doa, Tuhan aku perintahkan engkau, selamatkan orang itu. Pernah nggak ada doa begitu? Pernah nggak doa memerintah Tuhan? Eh, Tuhan minta loh. Apa ayatnya? Command me. Tapi soal apa? Jangan, Tuhan kirimkan berkat uang sebanyak mungkin. Enggak ya. Oke, dikatakan, thus says Jehovah, the Holy One of Israel, the one who formed him, ask me about the things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command me. Nah, enggak? Anda boleh perintah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Anda boleh apa? Command. Benar nggak? Anda baca ya? Baca di sini. Anda boleh komen mengenai putranya, mengenai pekerjaannya, perintahkan Tuhan. Ya kan? Tuhan, untuk pekerjaanmu, untuk Injilmu, kau harus selamatkan orang itu. Nah, Anda pernah nggak doa itu? Kita pernah. Kita tapi nggak asal ya. Anda harus satu dengan Tuhan sampai titik Anda Tuhan. Tuhan orang itu harus diselamatkan. Dan orang itu harus dibaptis. Ini command, otoritas. Amin. Ada yang punya pengalaman ini? Anda harus terapkan khususnya untuk Injil minimal. Anda harus mengalami itu. Anda mengatakan saudara Anda harus dibaptis. Malam ini juga. Iya, iya, nurut ya. Ya kan, kadang-kadang kita kurang bersatu dengan Tuhan, kita ngomong gak ada tenaganya. Ya, begitu bersatu dengan Tuhan, Anda harus dibaptis malam ini. Oke? Nah, Anda punya pengalaman itu. Oke? Bahkan nanti Anda akan temukan nih, Anda bisa ngatur cuaca. Nggak boleh hujan. Jalan harus lancar. Pernah nggak ada doa begitu? Oh, kita ngalami, pernah kita berapa anak, tapi nggak asal menerapkan ya. Seturut pimpinan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, Anda tahu Tuhan mau kerja apa. Jadi Anda harus tahu dulu ya, Tuhan mau kerja apa. Oke, setelah Anda tahu, Anda perintah Tuhan kerjakan itu. Jelas ya. Jadi Anda nggak asal memerintah. Tuhan mau kerja apa dulu. Oke, Anda tahu Tuhan mau kerja apa, baru Anda perintahkan Tuhan kerjakan itu. Beda ya. Jadi jangan Tuhan tidak mau kerjakan. Oke. Tapi kalau Anda itu Tuhan mau kerja, Anda paksa dia pasti kerjakan. Dan dia minta kita paksa dia. Amin. Bahkan kalau perlu melalui doa puasa. Nah, doa puasanya penting. Oke ya, contoh ya. Ini singkat aja ya. Tuhan memberikan Musa apa? Tongkat. Tongkat itu melambangkan apa? Otoritas. Oke. Ketika laut merah harus terbelah, apa yang dikerjakan Musa? Tuhan suruh, Musa, kamu arahkan tongkat aja. Karena udah kuberikan kamu otoritas melalui tongkat itu. Musa pertama bingung, ini gimana Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Sudah, arahkan tongkatmu ke sana. Maka Tuhan nggak bekerja kan? Nunggu apa? Nunggu Musa. Pleng, nah baru. Jadi sudah diberi otoritas. Dan Tuhan ingin membawa orang Israel keluar dari laut merah. Memang, lo nggak? Dead end itu, lo nggak? Dan Tuhan nggak bekerja, nunggu apa? Musa, bagianmu ini. Perintahkan laut supaya apa? Terbelah. Oke, sama sekali. Ini kan laut merah melambangkan apa? Baptisan. Benar nggak? Anda memerintahkan orang dibaptis itu perlu kuasa loh. Terbelah. Tapi ini peperangan di belakang layar. Harus doa sampai punya keyakinan saudara ini hari ini harus dibaptis. Oke? Waktu Anda ketemu dia, saudara sudah waktunya Anda harus dibaptis. Nah, pernah nggak Anda demikian? Anda perlu mengalami. Kita berapa kali mengalami itu, ya kan? Oke ya. Ini saya kasih apa perasaannya ya. Oke. Nah, Anda perhatikan gini, kapan mulai doa macam ini terjadi? Waktu Yesus mulai apa? Naik terangkat ke surga. Tadi yang kita baca Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Kristus telah terangkat ke surga. Lagu itu loh, lagunya siapa? La, 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 Yesus Kristus telah bangkit. Siapa yang ngarang tuh? Si, coba kita aja.
Sebentar ya. Terkenal tuh pengarangnya harus. Oke, kita baca ya. Coba kita nyanyikan. Saya ada perasaan ini bisa jadi poin ayat doa apa? Kidung Anda nanti ya. Kidung berapa? Telah bangkit ya. Kristus Yesus telah bangkit. Oke, di pada kidung berapa? 102. Coba kita lihat ya. 102. Oke, pengarangnya adalah harusnya ini siapa? Nah, Charles Wesley betul ya. Terkenal ya. Dia mengarang satu lagu yang berdasarkan visi yang dia lihat. Dan dapatnya Charles Wesley dipakai itu untuk menyebarkan Injil begitu luas. Benar nggak? John Wesley, Charles Wesley, Charles lebih ke arah lagu-lagu yang dikarang kan. Itu sangat sesuai visi yang dia lihat. Nyanyi ya, coba. Kristus Yesus telah bangkit. Haleluya. Belenggu maut telah sirna. Haleluya. Para mereka bersorak. Haleluya. Kaum saleh memuji. Bait keempat. Kami bangkit sertanya. Haleluya. Duduk surga dengan dia. Haleluya. Ditinggikan serupa dia. Haleluya. Lepas belenggu dunia. Saya nggak tahu perasaan Anda bagaimana ya. Anda perlu punya perasaan ini ya, bahwa hari ini kita bersyukur bahwa kita telah bangkit bersama dengan Tuhan. Duduk di surga dengan Tuhan, ditinggikan serupa dengan Dia, lepas dari segala belenggu. Oke. Nah, saudari ini memang perlu pengalaman rohani ya. Anda perlu bawa dalam doa. Oke. Nah, saya lanjut ya karena waktu ya. Tadi kita udah bahas yang Efesus 1, 2, 6 ya. Bedanya apa? Kematian Tuhan itu adalah untuk merampungkan penebusan. Oke. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan khususnya untuk apa? Kalau kebangkitan Tuhan untuk melahirkan gereja. Oke. Karena Kristus bangkit, kita lahir sebagai gereja. Nah, kenaikan Tuhan untuk apa? Mengalahkan musuh. Jadi tiap tahapan pekerjaan Kristus itu ada manfaatnya masing-masing. Khususnya kenaikan itu adalah untuk mengalahkan musuh. Amin. Oke, next ya. Saya tunjukkan beberapa highlight yang penting. Nah, sekarang Anda perlu lihat lagi ya. Markus pasal 11. Oke. Yang tadi kita bahas. Tuhan katakan apa? Anda harus mengatakan gunung menepi, gunung tersingkir. Apa itu gunung? Apa itu gunung? Hah? Apa itu gunung? Ini. Ini Anda baca ya. Apa itu gunung? We have many weaknesses such as temper, evil thought, physical illness. Oke, ini diaplikasikan untuk dirimu di aspek kesulitan-kesulitan. Sering nggak Anda merasa ada kelemahan? Rasanya nggak bisa bangkit-bangkit, jatuh lagi. Ya kan, ada emosimu, tempermu, naik turun, dah karu-karuan, enggak? Pikiran terus, pikiran jahat, sakit-sakitan melulu, termasuk physical illness. Seringkali sakit kita tuh bukan natural, banyak karena psikologis, banyak mungkin serangan musuh, ya kan? Betul, saudari. Jangan Anda terima. Banyak penyakit itu bukan dari secara alami, banyak penyakit itu dari Satan. Oke, betul, saudari. Saya pernah cerita pada Anda toh, waktu membaptis satu orang di Hall 15, tiba-tiba sakit gigi orangnya. Sudah mau datang,
Mau batal, kita ngomong sama pamannya, datangkan saja. Jangan percaya sakit giginya. Betul. Ternyata betul. Setelah dibaptis, sakit giginya hilang. Jadi iblis itu bisa menyerang bahkan tubuh. Jangan salah. Oke, nah gunung itu mengacu pada ini. Sorry, berapa banyak gunung di depan Anda? Seringkali doa kita, Tuhan tolong aku. Benar nggak? Benar nggak? Saya pengen ini aplikatif buat Anda. Ada yang merasa punya gunung di sini? Ada? Apa gunungmu? Anda tahu. Nah, Anda belajar termasuk siang ini ada doa. Jangan cuma doa, Tuhan tolonglah aku. Nggak akan manjur dikatakan. Anda harus katakan, hei emosiku yang naik turun, pergi. Betul. Hai pikiranku jahat, pergi. Hai tubuhku yang sakit-sakitan, pergi. Ini namanya doa otoritas. Anda harus usir penyakit itu. Penyakit mental maupun penyakit tubuh. Setelah Anda tahu bahwa ini dari Satan, ini bukan dari Tuhan. Anda harus tahu dulu, Anda harus bersatu dengan Tuhan. Oke? Satu titik Anda harus berdoa, Tuhan, aku tidak terima ini. Hai penyakitku, menyingkirlah. Itu sering. Saya kadang-kadang ya, bisa ada perasaan takut gitu, ya, dari musuh kan. Iya, menyingkir. Aku tidak mau dengar. Itu harus hadapi namanya. Oke, ingat ya, pemenang itu mengalahkan iblis dengan apa? Satu apa? Darah anak domba. Dua apa? Perkataan kesaksian. Menyingkir. Jadi Anda harus bicara. Bicara pada gunungmu. Oke? Jelas ya? Anda harus doa gini. Ya? Ini nih. Ini ya. Seldom do we pray by applying God's authority to the problem and by saying, I command you in the name of my Lord to go away. Oke, Anda bisa katakan, "Hi my temper." Ya kan? We can say to our temper, "My temper, go away." To our sickness, "My sickness, go away." Jadi ini jangan main-main ya. Ini bukan cuma asal. Oke, Anda harus aplikasikan. Contoh, ada FVT. Ada seorang tenis, harusnya konsentrasimu tuh kuat. Seringkali kita menjadi lemah. Kelemahan itu belum tentu dari dirimu, kebanyakan dari Satan. Masuk ke dalam pikiranmu, masuk dalam emosimu, melemahkan tekadmu. Maka Anda jangan terima itu. Anda harus katakan, enyah itu. Aku sudah persembahkan diri 2 tahun. Enyah semua perasaan itu. Menyingkir dari hadapanku. Aku tidak mau dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir perasaan itu. Saudari, saya ngomong ini saya ngeri ya, saya merinding sendiri. Tapi Anda harus menerapkan itu. Saudari. Itulah pemenang. Anda jangan terbuai perasaanmu. Anda jangan, Tuhan tolong aku. Enggak manjur, benar enggak? Doamu enggak manjur, akan balik lagi. Enggak akan sembuh penyakitmu itu. Anda harus katakan, enyah penyakitku. Jadi siang ini saya pikir juga boleh diterapkan perkara ini. Oke, konsentrasimu lemah, katakan, enyah perasaan itu. Aku tetap sudah persembahkan diri. Aku milik Tuhan. Oke, amin ya. Saya ngomong ini saya apa? Betul. Karena kita kesel tuh bukan sama orang, sama Satan di balik kalian. Anda ngantuk ya? Ada kata, enyah rasa ngantukku. Loh, benar, karena kita kayak orang gila, jadi kita harus ngomong. Puasa tergantung perkataan. Benar nggak? Anda tahu, Napoleon tuh bunuh banyak orang. Gara-gara salah ngomong. Dia tuh pernah menang perang loh. Lalu tawanan-tawanan tuh, oke, padahal tuh dia tidak memerintahkan untuk dibunuh. Saya tahu apa, bahasanya apa ya? Tapi kepleset, cara ngomongnya kepleset, prajurit dengar bunuh. Bunuh, padahal dia cuma kepleset ngomong. Kepleset ngomong, korban nyawa. Karena apa? Otoritas, kuasa. Dia adalah pemimpin toh. Dia ngomong apa terjadi. Di bawah ruang lingkupnya dia kan. Prajuritnya ngomong, tembak ya, tembak. Jadi Anda punya kuasa. Oke, saya ingin terapkan pada dirimu sendiri. Oke, yang menghalangi pelatihanmu itu apa? Apa yang menggoyang pelatihanmu? Anda harus terapkan.
Kali ini doa konsekrasinya beda ya. Perang konsekrasinya. Itu aku berperang terhadap kelemahanku. Aku tidak terima itu. Hai kelemahanku, enyah. Jadi, Anda perlu terapkan itu. Hai rasa tidak percayaku, enyah. Amin. Oke, saya harap Anda anggap ini perkara yang sangat serius. Oke, karena musuh pasti menyerang kita. Amin. Anda ngantuk pun ya, itu musuh loh. Anda harus katakan, enyah. Aku tidak terima ini. Kok aneh gitu loh ya. Kalau kita nonton nggak ngantuk. Begitu baca kitab ngantuk. Itu pasti musuh kan. Lo nggak? Kalau kalau Polek ya, dia ngomong baca kitab nggak ngantuk dia. Dia sudah menang di atas perkara ini, nggak? Jadi ngantuk itu dari mana? Musuh. Jangan terima itu. Oke ya, jelas ya. Oke ya. Baik, saya pikir demikian ya. Jadi Anda harus tahu, Anda penuh iman, tidak khawatir. Karena kalau tadi kita baca kan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Nah, tetapi percaya itu bukan ngawur ya. Anda harus tahu kehendak Allah apa. Oke, oh Allah contoh ya, kamu bicara Injil ya. Allah ingin semua orang selamat. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Contoh, keselamatan sisi keluarga. Anda percaya bahwa satu orang boleh selamat, seisi keluarga itu jelas sudah. Maka waktu ada doa, Anda nggak perlu doa, Tuhan tolonglah keluarga ini Tuhan, jangan sampai kakeknya binasa, oh, tolonglah dia sedang sakit, itu doa ngemis. Anda harus katakan, Tuhan, janjimu adalah satu orang boleh selamat, seisi keluarga diselamatkan. Aku perintahkan kau selamatkan keluarga ini. Selamatkan kakeknya. Begitu doanya. Teman Injil juga begitu. Tapi Anda tahu ya, ini harus bersatu dengan Tuhan dulu. Contoh ya, Anda kalau nggak bersatu dengan Tuhan, ada dosa, ada sekatan, ada masalah, contoh ya. Anda bicara, iblis ketawa. Kamu siapa? Kamu dengan Tuhan nggak bersatu kok. Mau merintah aku. Enggak. Kita penuh dengan roh kan. Kalau Anda penuh dengan roh, Anda bicara apa ada otoritasnya. Karena iblis juga tahu kamu siapa. Ya kan? Contoh ya, Anda ngusir orang kerasukan. Iblis kan merasuki tubuh juga. Ya? Gimana ngusir orang kerasukan setan? Satan. Setan, bukan satan ya, setan-setan. Oke, okay? Evil spirit, uh, unclean spirit lebih tepatnya ya. Roh najis. Gimana cara ngusirnya? Terbaik jangan sendiri, tapi apa? Dalam tubuh. Kedua, kita berdoa, lindungi di bawah darah adi Tuhan. Ketiga apa? Kenapa? Karena kita tidak mungkin lolos dari apa? Celah. Iblis begitu lihat kamu ada celah, masuk dia. Maka bisa kalau kita ada orang ngusir rasukan ya, kita mau yang takut, nggak usah ikut, mundur aja. Terus yang perempuan harus menggunakan apa? Kenapa? Otoritas. Jadi doa otoritas tergantung ya. Kalau Anda pemberontak, Anda nggak bisa terapkan otoritas. Kalau Anda memberontak dengan wakil otoritasmu, siapapun dia, Anda tidak dalam posisi yang layak untuk mengambil otoritas ini. Doamu nggak manjur. Pasti. Tapi kalau Anda bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan tubuh, tunduk bawah kekepalan Kristus, di bawah wakil otoritas, Anda bicara, iblis juga tahu. Ini lagi bicara wakil otoritas. Makanya dia tunduk bukan karena Anda kuat, tapi karena otoritas di pundakmu. Oke ya, jelas ya. Jadi itu kenapa ya kadang-kadang kita nginjil ya, pengalaman kita ya, ada masalah. Gak bisa dapetin orang. Heran, orang nggak mau denger. Orang nolak terus. Ini pengalaman saya nih ya, semester 1 itu. Akhirnya kita bertobat sama tim, bersekutu lagi. Kayaknya kita ada masalah nih tim ya. Ayo kita bersekutu, kita terbuka, ayo kita bereskan. Tuntas pembersihan. Wah, akhirnya keluar unek-uneknya kan. Wah, tuntas sudah saling mengaku dosa, udah beres ya kan. Wah, puji Tuhan tidak ada masalah kan. Heran loh. Begitu nggak ada masalah, pergi. Kok mudah dapat orang? Percaya Yesus, mau, baptis, baptis. Kenapa? Otoritas kita bawa. Karena di antara itu nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi ini hal rohani. Sangat menarik. Oke? Anda sudah sedang menerapkan otoritas surgawi. Amin, Tobi. Ya? Oke, baik. Nah, Anda katakan ya, di sini apa? Prayer, Anda baca, with authority much to do with the overcomers. Anda perhatikan, if a Christian does not know this, he cannot be an overcomer. Siapa mau jadi pemenang? Semua mau. Kalau nggak mau jadi pemenang, ngapain masuk FVT? Ya dong, kalau saya mau kalah, nggak usah masuk FVT. Saya masuk FVT, saya pengen jadi pemenang pasti dong.
Maka salah satu ciri pemenang, dia tahu apa itu namanya doa otoritas. Itu kenapa saya kasih tahu kalian ya, trainees ya, Anda perlu baptis orang. Kenapa? Itu penerapan kuasa soalnya. Juga ngetes, aku punya kuasa nggak sebenarnya? Benar, saudari? Kita juga harus tahu tuh, kamu punya kuasa nggak sebenarnya? Ya nggak? Kamu wakil otoritas bukan? Ketika kamu nginjil, nggak ada orang mau dibaptis, mungkin ada masalah. Iya kan? Mungkin nggak ada otoritas di atas dirimu. Karena apa? Ada masalah dengan otoritas. Jelas ya? Nah ini pengalaman saya sebagai seorang trainees. Ini harus jadi pengalamanmu. Injil itu menerapkan otoritas. Kenapa? Injil kerajaan soalnya. Benar nggak? Membawa orang tunduk pada Kristus. Bertobatlah. Itu perlu otoritas. Jadi, puji Tuhan. Amin ya. Jadi saya pengen berita ini praktis buat Anda. Terapkanlah dalam pelayananmu. Satu, dalam dirimu sendiri. Apa yang menjadi gunungmu? Bereskan. Dengan cara apa? Satu, dengan Tuhan. Jangan ngemis. Hadapi gunungmu itu. Amin. Kedua, ketika bicara ini bicara pemenang. Jadi Anda mau menang, menang tiap hari toh. Nah, kita bilang, segar tiap fajar, menang tiap hari. Tiap hari Anda menang dari gunungmu itu ya. Siapa lagi ini nih? Ya, Anda harus apa dikatakan apa? Ini perhatikannya, only prayer can activate the power of God. Oh, keren ya. Activate. Kuasa Allah di tanganmu. Benar nggak? Tapi hanya doa yang bisa mengaktifasi. Artinya apa? Anda punya kuasa Allah sudah. Tapi kenapa kok nggak powerful? Kenapa? Tidak ada doa di sana. Maka nggak bisa activate. Jelas ya? Kayak mobil itu, kamu nggak punya kuncinya. Mau mobil segede apapun ya, sekencang Ferrari, Lamborghini ya tetap aja nggak bisa jalan. Kenapa? Kurang apa? Kuncinya apa? Ya loh, doamu itu membuka, menyalakan mesinnya. Benar nggak? Activate. Dengan apa? Doa. Mobilnya sudah powerful kan? Tapi kalau nggak ada kunci, ada gunanya nggak? Useless. Di tanganmu sudah ada kuasa. Tapi bagaimana aktivasi? Melalui apa? Doa. Oke? Anda apa? Learn. Learn. Anda harus belajar ya. Kita bisa gagal nggak? Sangat bisa. Kami sering gagal nggak? Sering gagal. Oke? Ini adalah contoh ya. Bagaimana contoh doa dengan otoritas? Oke? Oke ya. Nih, perhatikan ya. Anda lagi memperhatikan seorang saudara. Mungkin dia buat kesalahan. Anda lagi mendorong dia. Tapi dia nggak mau dengar kamu. Oke, bagaimana? Anda harus doa. Tuhan, supaya saudara itu mau mendengar saya. Eh, doa. Satu hari saudara mau cari saudara. Saya mau cari pendapat dong, masukan. Nah, malah dia cari kamu. Saya ngalami ya, nginjil satu satu orang tua ya. Satu orang tua ini anak remaja yang sudah dibaptis. Kakeknya belum diselamatkan. Oke, kita percaya dia pasti harus diselamatkan. Kita nginjil. Gak tembus-tembus. Ditolak terus. Ya kan? Bagaimana dong? Ya sudah, kita doa aja. Satu ketika. Ya, tapi kita percaya dia harus diselamatkan. Ditelepon, tolong datang. Kenapa? Kakeknya sudah sekarat. Datang dong. Jadi ngapain? Tolong doakan saya. Saya mau terima Tuhan Yesus. Kita dicari. Kenapa? Tuhan timbulkan situasi yang membuat dia sakit keras. Dan dia baru sadar. Selama ini yang dia percaya nggak bisa tolong dia. Baru dia ingat kembali ada orang pernah nginjilin dia. Dia baru ingat tentang Tuhan Yesus dan dia terima Tuhan. Berapa hari kemudian dia meninggal. Amin, saudari. Jadi Anda perlu menggerakkan tahta dulu. Tuhan ingat saudara itu, buat dia supaya dia mau ketemu saya. Oh, ini otoritas namanya. Tuhan, buat saudara itu tidak kemana-mana. Ya, karena ya, jenguk-jenguk ya, Anda perlu doa loh. Tuhan ingat Jumat ini, ingat Sabtu ini, saya mau ketemu saudara ini. Buat saudara itu supaya tidak diganggu oleh apapun. Minggu ini sidang Injil loh. Iya, saudara, belum tentu datang loh. Bisa jadi banyak gangguan datang. Nah, nggak ada berperang dulu. Tuhan ikat.
kuasa kegelapan. Lepaskan orang itu supaya tidak ada yang mengikat dia. Supaya dia bisa pergi ke ruang sidang. Supaya dia bisa datang. Supaya dia bisa dengar firman dengan baik-baik. Oke, jelas ya? Amin. Oke. Nah, ini saudara siapa? George Muller. Pernah dengar kisah George Muller? George Muller tuh bisa mengendalikan cuaca loh. Dia pawang apa? Pawang hujan. George Muller terkenal ya, manusia pendoa. Dia punya panti asuhan. Dia orang belajar hidup oleh iman. Apa? Waktu itu dia mau pergi ke satu tempat untuk nginjil. Terus kapten kapalnya bilang nggak bisa lagi awan tebal. Zaman dulu kan belum ada GPS ya, harus pakai visual kan. Nggak bisa nih. Wah, Yosmul bilang, waduh celaka ini, sudah harus jadwalnya apa? Dia nginjil kan. Gimana dong? Maka dia bilang apa? Impossible loh. Oke, Muller respon apa? If your ship cannot take me there on time, God has other ways. Oke, apa yang dikerjakan Josh Muller? Ya berlutut, ya berdoa. Terus yang ngomong, coba kapten kamu lihat keluar. Diperintah, kapten lihat, sudah bersih awannya, kabutnya hilang. Berarti apa? Josh Muller langsung minggir, dia doa dulu. Tuhan, pinggirkan kabutnya. Karena aku harus pergi nginjil. Oke? Watchman ini pernah di satu kampung ya, satu kampung nginjil. Waktu dia masih muda. Pernah dengar kisah ini? Nggak pernah dengar ya? Ini kisah nyata loh ya, bukan bohongan ya. Di kampung itu terkenal dewanya. Dewanya itu, setiap kali dewanya ulang tahun, nggak mungkin hujan. Pokok waktu dewa ulang tahun itu pasti kering. Nah masalahnya gini, Watchman ini pergi sama kelompok orang muda-muda tuh. Orang muda itu emosi. Wah, kamu lihat tadi pasti hujan. Wah. Jadi yang nginjil bukan Watchman ini yang ngomong, tapi rekan-rekan dia muda-muda itu ngomong nantang. Nanti itu pasti hujan. Wah, celaka dah. Padahal bertahun-tahun, ratusan tahun itu nggak pernah hujan. Percaya mereka akan dewa itu nggak pernah hujan memang. Maka apa yang terjadi? Terus sekelompok itu, wah, itu celaka. Kamu ngomong gini, kita doa. Akhirnya mereka doa, doa, doa. Sampai mereka punya keyakinan pasti hujan. Oke, tiba harinya ulang tahun. Apa terjadi? Hujan besar. Dalam sejarah nggak pernah hujan. Terus mereka berkelit, oh salah tanggal kayaknya mesti geser hari. Oke, doa lagi ya kan. Di hari H, hari yang ditentukan, hujan lagi. Tetap mereka maksa bawa patungnya, jatuh patungnya pecah. Satu kampung beroleh selamat. Anda harus berani nantang. Kalau Tuhanmu hidup, buktikan. Tuhanku hidup. Mana bukti Tuhanmu itu? Tuhanku hidup. Ayo kita jawab. Kayak Elia toh. Elia nantang, mana Baal, mana Tuhanku. Aku akan turunkan api. Kalau doa, dewamu asli, turunkan api. Dewaku asli, apa Allahku asli. Enggak enggak? Dia challenge dengan alam toh. Api kan dari alam toh, bakar. Tuh, kalau itu nggak kebakar gimana? Itulah doa otoritas. Amin ya. Saya moga ini menginspirasi Anda ya, Zari. Anda damba nggak, Zari? Jerry, damba nggak? Kita ngalami sedikit banyak, Zari. Kita pernah ngatur cuaca kok, waktu di Hall 1 saya. Di Hall 1, Jakarta terkenal macetnya minta ampun. Apalagi malam minggu, ampun deh pokoknya. Kita tuh satu perjalanan bisa 1 jam, 1 jam setengah. Jemput anak, itu bisa telatnya nggak karu-karuan. Karena itu sidang Injil, kita doa Tuhan bikin jalannya supaya lancar. Tidak boleh ada kemacetan. Saya ingat sekali toh. Kali itu saya jemput soalnya. Wih, sepi waktu di jalan. Nyampe on time. Ini kita bisa ngatur traffic. Kita bisa ngatur berapa kali kita ngatur cuaca loh. Sidang Injil sering kali kita doa supaya nggak hujan waktu di Jakarta. Karena kalau hujan banjir, celaka. Apalagi daerah Hall 1, Jembatan 5. Hujan pasti banjir. Ampun deh. Jadi kita jangan hujan, jangan hujan. Hujan pasti macet nggak karu-karuan. Jadi kita ngatur cuaca, saudari. Amin ya. Oke, saudari. Moga Anda belajar perkara ini. Amin. Ini ada lagi ya. Bagaimana Anda mengikat orang yang suka ngomong? Betul. Anda harus doa. Saya pernah nginjil ya. Orang itu kita nginjil TV-nya nyala. Kan terganggu loh. Saya mau, Pak tolong matikan TV-nya. Anda berani nggak memerintahkan orang matikan TV? Saya berani loh, saya, Pak tolong matikan TV-nya. Dia nurut. Dengar-dengar, diselamatkan. Otoritas namanya. Ya, harus jadi berani nggak nginjil? Kamu matikan laptopmu ya. Saya mau bicara nih. Tergantung. Kalau kamu ada otoritas, dia nurut ya. Iya, iya, iya.
Kalau enggak udah ngelawan, ngapain? Wah, perang malah. Debat malah, berarti nggak ada otoritas. Otoritas membawa orang nggak bisa debat, nggak mampu debat, ya kan nurut aja. Kayak apa? Dicocok hidungnya dibawa dan ke pembantaian dia nurut aja. Itu otoritas. Jadi Anda perlu berdoa supaya ada pengalaman ini. Amin. Waktu saya sudah hampir habis, sudah lewat 2 menit ya. Oke, melepaskan saya pikir cukup jelas ya. Contoh ya, ada sidang firman besok, sidang Injil. Harus doa Tuhan supaya firman-Mu dilepaskan dengan leluasa. Ya, tidak terikat. Ya, supaya yang bicara bisa, ini Jackson harus didoakan nih. Dia akan melepaskan firman toh, supaya firman seperti apa? Panah. Bukan panah api si jahat ya, panah. Nancep ke hati orang, betul. Itu supaya lepas. Saya merasa dari waktu sidang Injil berapa kali kan ada tim doa toh. Enak bicara kita bisa lepas. Kenapa? Ya, karena ada yang backing di belakang, doa. Sehingga kita bicara tuh bisa ngalir. Lepas saja. Pernah satu ketika malah kebalik, kok susah ya? Ya karena nggak ada yang doa. Terikat jadinya. Kita sendiri merasa. Amin ya. Nah, semoga Tuhan berkati kita. Karena waktu ya, saya tidak ada apa. Anda baca sendiri aja ya. Saya pikir saya share hanya yang penting-penting aja. Oke? Baik, Tuhan berkati ya di sisi beban. Semoga Anda dapat. Amin. Anda bisa, ketika memang topiknya konsekrasi, gitu ya. Enggak? Anda ingat, konsekrasimu seperti jalan yang lurus atau seperti gunung di depan. Konsekrasi kan membawa kita menempuh perjalanan, toh? Enggak? Abraham menempuh apa? Perjalanan. Oke? Di depan dia banyak gunung, banyak masalah. Apa? Contoh masalah yang sangat konkret buat dia adalah masalah perut. Gara-gara perut dia lari ke Mesir, jual istri. Untung Tuhan belas kasihani dia. Kalau enggak istrinya gimana jadi milik Firaun? Nah, Tuhan masih jaga dia, ya kan? Tapi Tuhan nampakkan diri, dia maju lagi. Nah, ini iman tuh muncul dari pendengaran. Dia harus nampak, dia harus lihat penampakan Tuhan yang segar. Benar enggak? Iman itu sumber pemula, penyempurna iman kita siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Benar enggak? Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita harus berlari. Oke, Anda boleh pakai ayat ini ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Berlari. Ini dibaca ya. Oke, untuk konsekrasi saya tidak pakai Roma ya, Anda pakai Ibrani. Ini saya ikutin urapan di batin aja ya. Ibrani pasal 12. Oke, ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya sebelum Anda pakai untuk bahan doa Anda. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Oke, Anda harus konsekrasi Tuhan, lepaskan aku dari semua beban dan dosa yang merintangi aku. Harus bakar semua di atas mezbah. Oke, apalagi? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, beban itu banyak hal yang menekan kita, belum tentu dosa. Dosa jelas. Ya kan, beban apapun yang membuat Anda rasa aku nggak bisa lari nih. Rasanya mau lanjut semester depan agak sulit nih. Ya kan, rasanya aku mau menyerah. Ini beban, berat. Benar nggak? Beban ya berat kan? Kenapa Anda perhatikan apa? Kita punya banyak saksi di depan kita. Lari. Kenapa? Perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Ya kan? Nah, karena itu apa? Ayat 2. Mari kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Dia itu yang memanggil Anda. Dia itu Tuhan yang setia. Benar enggak? Dia itu yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau bahasa aslinya adalah pemula dan penyempurna iman kita. Dia pemula iman kita. Anda ada iman mengambil kartu minat FVT 2 tahun. Betul enggak? Sudah dimulai. Lalu Anda berlari 2 tahun itu perlu iman. Dia yang menyempurnakan imanmu. Anda enggak bisa. Seperti Abraham. Yang penting dia panggil jalan dulu. Dia bisa lemah enggak? Bisa lemah. Tapi Tuhan menampakkan diri, iman muncul. Iman muncul. Sampai akhirnya dia nyampe ke Sikem. Betul enggak? Sampai ke tanah Kanaan. Walaupun sebagai orang asing. Jadi kita sampai ke tanah Kanaan kita. Amin. Saya rasa begitu ya. Ambil ayat ini Anda aplikasikan.
Nah, apapun menjadi gunungmu, lemparkan. Anda doa satu dengan ayat ini, nyatakan apapun yang menjadi penghalangmu ya. Apapun, tidak hanya masalah konsekrasi FTT 2 tahun. Apapun yang membuat Anda mulai apinya mulai padam. Oke, mulai redup-redup, hadapi, singkirkan. Oke, kedua aspek Injil. Anda perlu juga perhatikan nanti bagaimana mengaplikasikan puasa Allah ini. Oke, Anda ikat, Anda lepaskan. Benar nggak? Amin. Tuhan berkati. Skala teknis satu gimana? Doa dulu, berdoa-berdoa ya. Baik, oke, saudari kita langsung doa ya. Saudari berdoa 30 menit pribadi sesuai dengan arahan saudara Cheng Hin. Berarti saudara